Ikram mengangguk. Kamu berada di samping Mas saja sudah cukup. Ustadz boleh kok peluk aku? Serius? Yulia berdeham dan kemudian tubuhnya sedikit menegang saat tangan besar yang terasa hangat itu masuk ke dalam piyamanya, mulai memeluknya dengan erat bahkan mengelusnya. Kenapa harus dimasukkan tangan ke dalam bajunya coba? Yulia hanya bisa mengerutuh dalam hati. Dia sebenarnya tidak mau dan ingin tidur di kamar saja, tapi ekspresi wajah suaminya dan kata-kata suaminya itu membuatnya merasa kasihan. Lagi pula ia sudah berjanji untuk menjadi istri yang baik, walaupun masih mencobanya. Tapi jujur saja Yulia merasa nyaman berada di pelukan suaminya. Ikram mulai memejamkan kedua matanya, dengan kedua tangan terasa nyaman memeluk istrinya. Zaujati, tubuh kamu hangat. Mas suka. Nanti jam 1 dini hari kita bangun ya, Zaujati. Kita laksanakan salat tahajud bersama-sama. Walaupun salatnya sunnah tapi salat tahajud itu keistimewaannya sangat luar biasa. Yulia tidak menanggapi kata-kata suaminya, mulai larut dalam tidurnya sampai akhirnya dia tertidur dengan sangat cepat. Sudah Yulia katakan pelukan suaminya sangat nyaman. Mendengar dengkuran halus dari Yulia membuat Ikram tertawa kecil, dia menghirup aroma tubuh istrinya yang beraroma vanila. Lalu mengelus punggung polosnya. Kamu sebenarnya sudah menerima Mas, Zaujati. Tapi kamu belum menyadarinya. Mas akan berusaha lagi sampai kamu menerima Mas di hatimu dan sadar akan perasaanmu sendiri pada Mas. Ikram sangat yakin akan semua ini. Jika malam ini istrinya tidak menerimanya akan ada hari esok dan seterusnya. Kap. Ikram mengecup kening, hidung, kedua pipi, dagu dan terakhir bibir istrinya, lalu setelah itu kedua matanya benar-benar terpejam setelah membaca doa. Sesak. Cianjur selalu saja terasa sejuk apalagi udaranya sangat segar tidak seperti kota Jakarta yang penuh polusi. Kini Rafael sudah tiba di kota kelahiran kakek dan neneknya. Berjalan ke gang sempit 3 menit kemudian rumah sederhana bercat biru yang sampingnya terdapat kandang ayam itu sudah terlihat, membuatnya tersenyum lebar. Selama menempuh perjalanan dari Jakarta ke Cianjur selama 2 jam 30 menit akhirnya Rafael sampai ke rumah kakek dan neneknya di jam 7 pagi. Dia membuka pagar lalu mengucap salam, lalu tak lama kemudian suara dari dalam terdengar menjawab salam darinya. Kakek nenek, ini Rafael. Pria tua yang punggungnya sudah bengkok itu keluar lalu memperbaiki letak kacamatanya, menatap pria tampan nan gagah yang mendekatinya dan mencium tangannya bolak-balik. Nak Ikram. Masya Allah kumaha kabarna. Cucu kakek si Elka mana, te ikut kadiu. Pria tua itu berkata dengan bahasa Sundanya. Rafael terkekeh kecil, kakek tercintanya ini rabun dekat dan selalu pikun. Ia sudah terbiasa sang kakek selalu menganggapnya orang lain. Ia cucu kakek, Rafael bukan Ikram. Hah. Selain itu kakek Bahrul Indra pendengarannya kurang baik, alias tuli. Rafael mengulangi kalimat yang sama dengan cara berteriak, dan kakek itu akhirnya mengenali sang cucu. Ya Rab, cucu kakek meni tampan pisan. Itu kalimat yang sama saat Rafael datang menunjungi kakeknya saat pulang dari Mesir beberapa minggu lalu. Tiba-tiba sang nenek datang karena mendengar keributan. Wanita tua mengenakan gamis panjang itu tersenyum menatap cucunya yang datang, dia memeluknya dengan erat. Beban pikiran Rafael seperti terangkat saat memeluk wanita tua ini. Dia merindukan neneknya. Jadi nerima haba? Nenek Siti bertanya dengan binar kebahagiaan di matanya. Tujuan El datang ke rumah kalian ingin menenangkan hati, Nek. Bukan untuk menerima haba. Nenek Siti memasang wajah pasrah. Seolah tidak ada harapan untuk perempuan yang sudah ia anggap cucu perempuannya untuk diterima oleh cucu laki-lakinya ini.
Kalau gitu sekarang kamu istirahat. Cucu nenek yang tampan ini pasti sangat lelah. Rafael mengangguk, dia mengambil koper miliknya lalu membawanya ke dalam. Namun sebelum itu dia menatap sang kakek. Kakek, nanti kita mancing bareng di sungai. Rafael memiliki waktu banyak bersama kakek. Kakek Bahrul mirip dengan abahnya, dan ia merindukan abah tercinta. Apalagi dulu ia sering sekali memancing di sungai. Kakek Bahrul yang mendengar itu mengangguk. Dan kini dia duduk di kursi bergoyang sambil mendengarkan dakwah dari radio yang pernah diberikan oleh cucunya. Tentu saja, suaranya sangat keras hingga rumah sederhana ini sangat berisik. Rafael masuk ke dalam kamarnya. Kamarnya ini sangat sederhana dan tidak terlalu luas. Di rak banyak buku lamanya yang pernah ia baca, nampak bersih, tidak ada sedikit pun debu. Kata sang nenek, Haba selalu membersihkan kamarnya. Dia merebahkan tubuhnya di kasur yang muat untuk satu orang itu, lalu menatap langit-langit kamar. Setelah mendapatkan penolakan dari Aisyah, nyatanya saya pengecut yang memilih melarikan diri ke tempat lain agar hati saya tidak terluka. Entah kapan Aisyah akan menikah dengan Ali, pasti secepatnya. Dan ia tidak sanggup menerima kenyataan jika perempuan yang ia cintai telah berstatus istri orang lain. Ya Allah, ikhlas El. Jangan biarkan rasa sakit akan cinta membuatmu lemah, gumamnya meremas dadanya yang sesak. Abah di atas sana tidak mau melihatmu menangis. Rafael bangkit dari atas kasur, lalu dia membuka jendelanya lebar-lebar, seketika udara segar menerpa wajahnya. Memejamkan matanya, menikmati setiap oksigen yang Allah berikan, sampai akhirnya kedua matanya terbuka. Dan sesaat kemudian dia melihat di depan dengan jarak 5 meter darinya seorang perempuan mengenakan cadar putih tengah duduk di reremputan yang hijau bersama 2 ekor kelinci putih dan satunya lagi hitam yang dia berikan makanan. Acila, cepat makan wortelnya, jangan kamu berikan pada Ancika. Dia udah makan 2 wortel, tapi kamu baru makan setengahnya aja. Perempuan itu akhirnya mengangkat kelinci putih dan dia berikan wortel dengan paksa. Kamu harus makan Acila. Aku sudah susah-susah beli ke pasar sampai lutut dan sikuku terluka. Tolong hargai kerja kerasku. Bukannya menurut Acila si kelinci putih itu malah memberontak lalu kabur. Tentu saja Haba panik. Dia berdiri lalu mengambil tongkat besinya dan mulai mencari Acila yang kabur. Entah kemana. Acila, jangan kabur, kamu ternyata nakal banget, suka buat aku kesusahan. Tapi enggak. Masalah aku tetap sayang kok sama kamu, sekarang tolong kemarilah. Haba meraba-raba sekitar dengan tongkat besinya, namun dia berjalan tanpa sadar. Mendekati Rafael yang sejak tadi melihatnya. Rafael tentu saja kaget saat Haba mendekatinya. Dia ingin menutup jendela tapi tangan perempuan itu keburu masuk ke dalam membuatmu mundur dan membentur dinding kamarnya yang terbuat dari kayu itu. Acila, aku dengar suara kamu ya. Kamu melompat ke dalam. Tunggu, ini kan kamar Mas Rafael, kenapa jendelanya bisa kebuka? Acila, cepat kemari. Jangan sembarangan masuk ke kamar orang lain. Dari mana Haba tahu itu kamarnya? Rafael kadang bingung. Perempuan berumur 20 tahun ini yang diurus oleh kakek dan neneknya mengetahui segalanya walaupun matanya tidak bisa melihat. Dia bisa menebak sesuatu saat dia menyentuhnya. Haba meraba-raba sekitar, dia akhirnya mendesah lelah. Acil, aku menyerah. Jika kamu tidak mau makan baiklah, tapi keluar dari sana. Jangan kamu berantakin kamar Mas Rafael. Nanti orangnya datang gimana? Aku tuh takut sama dia karena ketus terus ke aku. Dia juga nggak pernah menghargai hasil kerja keras seseorang. Masa aku waktu itu buatin dia makan nggak dia makan, kan itu namanya nggak menghargai aku banget. Aku kesel sendiri kalau mendengar suaranya.
Walaupun aku nggak bisa lihat wajahnya, tapi dia pasti orangnya jutek banget. Semoga aja aku nggak pernah ketemu lagi sama dia. Cukup waktu itu. Sehari aja, aku benar-benar kesal padanya. Haba terus saja berceloteh, tanpa tahu di depannya kini ada pria yang sejak tadi dia bicarakan. Ekem. Akhirnya Rafael tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berdehem membuat celotehan. Haba berhenti seketika. Kelinci putihmu ada di belakangmu, bukan di kamar saya, Haba. Perempuan bercadar putih itu mengerjap polos lalu melotot seketika. Hantu. Nenek. Kakek. Di kamar Mas Rafael ada hantu. Teriaknya mundur sambil menunjuk ke arah Rafael yang tergelak mendengarnya. Saya bukan hantu, Haba. Saya manusia. Manusia. Haba berhenti berteriak lalu maju kembali, dengan tatapan lurus ke depan. Menatap Rafael dengan tatapan kosong. Rafael yang merasa ditatap pun membuang muka. Ya, saya Rafael cucu dari Nenek Siti dan kakek Bahrul. Di balik cadar Haba, dia membulatkan mulutnya lalu mundur kembali. Ya Rab, maafkan aku Mas. Aku nggak tahu karena kakek dan nenek nggak kasih tahu kalau cucu laki-lakinya mau datang. Maaf sekali lagi. Aku pamit, Assalamualaikum. Haba pergi dengan terburu-buru, sambil menggerutu akan tindakan bodohnya yang mempermalukan dirinya. Melihat kepergian Haba, gadis manis yang selalu ceria itu membuat Rafael sedikit tersenyum. Benar kata nenek, Haba perempuan ceria walaupun kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan Allah menakdirkan dia tidak bisa melihat. Sekalipun saya tidak pernah melihat dia menangis. Walaupun kedua matanya tidak bisa melihat, tapi Haba bisa mengetahui sekitar dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Kedua matanya boleh saja tidak bisa melihat tapi Allah memberikan indera pendengar serta pikiran yang membantunya untuk melihat dunia yang ia injaki ini. Tenek. Mandi bareng mau. Tawar Ikram membuat Yulia sontak saja melotot horor. Dia bahkan menyilang kedua tangan di dadanya. Mas nggak akan ngapa-ngapain kamu, kita hanya mandi berdua saja, tegas Ikram yang entah kapan suaminya ini menjadi aneh seperti sekarang. Ustadz aku kan sudah bilang jangan mas hanya ingin mandi bareng nggak lebih. Yulia berdecak kesal, entah kenapa semakin kesini ustadznya ini semakin aneh. Bahkan dia terang-terangan menunjukkan perhatian padanya. Jika ini caranya membuatnya luluh ia tidak akan pernah luluh. Aku nggak akan luluh, Ustadz. Ya Mas tahu. Mas hanya ingin melakukan apa yang Mas inginkan dengan kamu, itu saja. Tapi mandi bareng aku nggak mau. Setelah salat subuh bersama-sama setelah itu suaminya membantunya belajar mengaji, Yulia pasrah dan melakukan apa yang suaminya pinta. Bahkan dia terbangun jam 1 dini hari untuk melaksanakan salat tahajud bersama-sama. Tapi sekarang suaminya meminta mandi bareng. Oh no. Ia tidak bisa memperlihatkan tubuh dalamnya pada suaminya dan juga ia tidak sanggup melihat tubuh telanjang suaminya. Tolong sadarkan dirinya sekarang untuk tidak tergoda. Mas ingin melakukan apa yang sering suami istri lakukan, itu saja Zaujati. Tapi kita bukan suami istri yang saling mencintai. Aku nggak cinta sama Ustadz. Nggak kok, ada suami istri yang mandi bareng. Istrinya nggak cinta sama suaminya tapi dia menurut karena perintah suami adalah surga baginya. Masih ingatkan buku fikih wanita yang Mas kasih ke kamu yang halamannya 4 itu? Halaman 4. Yulia berusaha mengingat. Maksudnya istri yang jamin masuk surga. Ikram mengangguk. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bazar melalui Anas bin Malik disebutkan bahkan apabila seseorang wanita ingin masuk surga dengan mudah, maka hendaknya dia mengerjakan 4 perkara dengan baik. Pertama, menunaikan salat 5 waktu. Kedua,
mengerjakan puasa Ramadan. Ketiga, memelihara kehormatan sendiri dari perbuatan zina dan hal yang menjurus ke arah sana. Keempat, berbakti dan taat pada suami. Yang keempat, kamu juga harus melaksanakannya, zaujati. Tetap aja aku nggak mau. Nanti Ustadz grab aku lagi. Ustadz kan pernah cari kesempatan waktu itu juga Ustadz bilang jika Ustadz pernah cium dada atas aku di saat aku tidur. Kamu juga sering elus perut Mas. Bahkan sering mengambil ciuman di bibir Mas. Yulia tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi tenang saja Mas, janji gak akan melakukan apa yang kamu pikirkan. Mas laki-laki yang memegangi janji. Ikram berusaha meyakinkan, namun Yulia masih bimbang. Mas gak akan maksa untuk mandi bareng, tapi Mas ingin mandi bareng sama kamu. Gak apa-apa, kamu gak akan berdosa memperhatikan tubuh kamu, malahan dapat pahala karena manut sama Mas. Yulia memutar bola matanya. Dasar Ustadz mesum. Aku masih umur 19 tahun. Berani-beraninya ingin lihat tubuh aku. Dadaku aja rata tahu. Teriaknya begitu frontal. Mas kan suamimu. Tetap aja aku gak akan pernah mau. Sekalipun dikasih sogokan aku gak akan pernah mau. Mas kasih stoples permen kristal deh. Mas masih banyak stok permen untuk kamu. Sial, apa-apaan ini, suaminya berani-beraninya dia menyogok tubuhnya dengan permen. Iya, ini perempuan yang oke, aku mau. Cepat luluh, walaupun hanya disogok permen, apalagi permen dari suaminya itu didapatkan hanya ada di Mesir. Entah berapa banyak stok permen suaminya, tapi yang pasti suaminya itu menyembunyikannya dengan aman darinya. Ikram tersenyum puas mendengarnya. Sudah ia duga istri kecilnya akan patuh jika ia menyogoknya dengan permen. Yulia ingin berdiri dari kasur karena sejak tadi dia duduk di hadapan suaminya yang berdiri di depannya, tapi tiba-tiba tubuhnya yang masih mengenakan piyama itu diangkat. Membuatnya menggeram kesal. Turunin aku Ustadz. Mas bantu, takut kedua kaki kamu lelah. Cuman 5 langkah ke kamar mandi, mana ada lelah. Tapi Mas mau gendong kamu, zaujati. Yulia mencerak-mencerak, dia hanya bisa menatap tajam wajah suaminya yang kini masuk ke kamar mandi memasang wajah tampan dosa saat balas menatapnya. Mau Mas yang bukain pakaianmu, hem. Dasar Ustadz mesum. Ikram mengusap telinganya yang sakit akibat teriakan dari Yulia. Kamu keras sekali kalau berteriak, buat gendang telinga Mas berdengung. Biarin, biar pecah sekalian. Bukannya tersinggung, Ikram tertawa, dia meletakkan tubuh kecil istrinya ke kloset duduk. Sekarang Mas izin buka pakaianmu ya. Aku punya tangan, aku bisa sendiri. Nggak apa-apa, biar Mas aja. Yulia ingin berteriak dengan kencang, bahkan mengumpat di depan suaminya, mengeluarkan kekesalannya atau meninju wajah menyebalkan suaminya yang berbeda dari biasanya, tapi ia tidak bisa. Permen kristal menunggu untuk ia makan. Sekarang ini suaminya secara terang-terangan menunjukkan ketertarikan padanya, bahkan tanpa malu dia mengajaknya mandi bareng. Terus nanti apa lagi? Ustadznya ini telah kesurupan pasti. Tunggu permen kristal, kalau lo udah ada di genggaman gue nanti gue akan kasih pelajaran ke Ustadz mesum ini biar dia sadar akan batasnya. Yulia memejamkan matanya rapat-rapat saat tubuhnya kini sudah polos, bahkan piyamanya entah sudah ada di mana sekarang. Pasti sekarang suaminya tengah menatap tubuhnya ini. Sial. Ia malu, kesal dan juga marah bercampur menjadi satu. Walaupun Yulia gadis berandalan, tapi sebenarnya dia tidak pernah memperlihatkan seluruh tubuhnya pada orang lain, ini pertama kali untuknya. Tubuh kamu indah zaujati, puji Ikram yang terdengar berat di telinga Yulia, dan hal itu membuat bulu kuduknya meremang. Suaminya tidak akan melakukan apapun kan yang ia pikirkan kan.
Dia akan menepati janjikan. Tubuhnya mulai diangkat oleh suaminya lalu baringkan ke bathtub yang telah terisi air hangat yang banyak sabunnya. Saat itu Yulia membuka matanya, dan tatapannya bertemu dengan manik mata hitam Ikram yang meneduhkan. "Kap,"